Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila yang akan menjelaskan tentang konstitusi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari kanan saya. Perkenalkan, nama saya Agung Sutomo, NPM 141. Perkenalkan, nama saya Tri Setia Puji Lestari, NPM 61. Perkenalkan, nama saya Adika Yustira, NPM 37. Perkenalkan, nama saya Olanda Savitri Wibowo, NPM 53. Perkenalkan, nama saya Rifki Kusuma Putra, NPM 44. Hak asasi dalam konstitusi. Jadi hak asasi dalam konstitusi ini ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya hak asasi individu. Hak asasi individu ini apa sih? Nah, jadi hak asasi individu ini, setiap individu memiliki hak asasi yang sama dan tidak dapat dibatasi oleh negara. Nah, jadi itu tidak dibatasi oleh negara. Lalu ada namanya perlindungan hukum dan keadilan. Yang mana perlindungan hukum dan keadilan ini, masyarakat berhak atas perlindungan hukum dan keadilan yang sama tanpa kecuali pun. Jadi tanpa kata kecuali. Lalu ada yang namanya hak wanita dan anak-anak. Apa sih hak wanita dan anak-anak yang sering kita dengar itu? Jadi hak wanita dan anak-anak ini menjamin hak-hak khusus bagi wanita dan anak-anak, termasuk hak untuk hidup dan tumbuh kembang yang sehat dan berkualitas. Nah, itu tadi tiga contoh hak asasi dalam konstitusi dan dijelaskan juga. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang fundamental bagi setiap orang. Dalam konstitusi Indonesia, hak asasi manusia diakui sebagai hak yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan hak asasi manusia membantu menciptakan lingkungan sosial yang adil dan merata bagi semua warga. Lalu ada ketentuan penyelesaian sengketa konstitusi. Apa sih penyelesaian sengketa konstitusi? Pasti baru dengar kan? Nah, jadi apabila timbul perselisihan mengenai tafsir dan atau pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Sering kita dengar MK itu apa? Jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga negara yang paling tinggi dalam penyelesaian sengketa konstitusi. Nah, yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan. Lalu berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan keadilan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi itu penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa konstitusi. Asas-asas dalam konstitusi. Apa sih yang dimaksud dengan asas dalam konstitusi? Asas merupakan prinsip dan dasar terpenting bagi suatu hukum yang dapat menjadi pedoman bagi hakim ataupun lembaga peradilan. Sama halnya dengan hukum-hukum pada bidang lain. Hukum acara Mahkamah Konstitusi juga memiliki beberapa asas yang berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan hukum. Beberapa asas dalam hukum konstitusi adalah asas ius curia novit, asas konferensi terbuka untuk umum, asas independen dan imparsial, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hak untuk didengar secara seimbang, asas hakim aktif, dan asas praduga keabsahan. Asas-asas dalam konstitusi, yaitu yang pertama negara hukum.
pada negara hukum menjamin pengakuan terhadap kekuasaan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua individu. Lalu yang kedua ada demokrasi. Demokrasi memberikan hak suara bagi rakyat untuk memilih para pemimpinnya dan memberikan jaminan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, seperti saat kita pemilihan capres, cawapres, dan lain sebagainya. Lalu ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini memberikan kekuasaan kepemimpinan kepada orang yang pantas dan terpilih secara demokratis. Jadi siapa pilihan kita, yaitu adalah orang yang kita percayai bahwa dia sanggup untuk memimpin, baik memimpin dalam negara maupun keluarga atau dan lain sebagainya. Pembagian kekuasaan dalam konstitusi. Pembagian kekuasaan dalam konstitusi adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau kelompok. Kekuasaan dalam konstitusi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu kekuasaan eksklusif. Cabang eksklusif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintah dan melaksanakan kebijakan publik. Biasanya dipimpin oleh seseorang kepala negara atau pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri. Kekuasaan eksklusif juga meliputi departemen dan badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan. Kedua, kekuasaan legislatif. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan. Biasanya terdiri atas Gak apa-apa, lanjut aja. kekuasaan legislatif. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintah. Biasanya terdiri dari parlemen atau majelis legislatif yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat. Tugas utama cabang legislatif adalah membuat undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat dan mengawasi kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menjalankan keadilan. Ini melibatkan sistem pengadilan dan independen yang terdiri dari hakim dan pengadilan yang bertugas untuk memutuskan segala sengketa hukum, menegakkan hukum yang melindungi hak individu. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan saling mengawasi antara cabang-cabang pemerintah, sehingga tidak ada satu cabang yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip check dan balance yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan mencegah terjadinya tirani atau otoritarianisme. Baik, di sini saya akan jelaskan apa itu prinsip-prinsip konstitusi. Nah, di sini sebelum kita masuk pembahasan, apa sih konstitusi itu? Jadi, konstitusi itu adalah seperangkat aturan ataupun hukum tertulis yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah suatu negara. Dan ini pun menetapkan dasar-dasar hak dan kewajiban warga serta menjelaskan cara pemerintah beroperasi. Nah, di prinsip-prinsip konstitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada perlindungan hak asasi manusia. Di sini negara itu wajib melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental dan universal. Fundamental itu apa sih? Dapat kita pahami bersama bahwa fundamental itu adalah suatu hal yang mendasar. Nah, di sini saya kasih contoh salah satu hal yang mendasar itu ialah gotong royong dalam masyarakat. Kenapa gotong royong? Karena
di gotong royong itu terdapat kebersamaan ataupun kerjasama di masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini ada demokrasi. Menjamin bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Nah, jadi di sini pemerintahan kota ataupun pemerintahan pusat yang ada di Indonesia ini itu sebelumnya emang berawal dari rakyat. Kenapa begitu? Karena sebelum mereka menjadi salah satu pemerintahan di suatu negara, mereka melakukan pengambilan suara dengan cara bisa dibilang voting untuk mendapatkan gelar pemerintah itu tadi. Dan untuk yang ketiga di sini ada supremasi hukum, menegaskan bahwa aturan hukum harus ditegakkan oleh semua pihak. Jadi hukum yang ada di negara Indonesia ini tidak hanya kita tegakkan di pemerintah pusat. Jadi ada namanya kecamatan, ada pun perdesaan, dan ada pun kabupaten. Nah, dari setiap susunan tersebut, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan itu harus diterapkan yang namanya aturan hukum, dan tidak hanya terdapat pada pemerintahan pusat. Dan jadi hukum, aturan hukum itu harus diterapkan terutama di pedesaan ataupun kecamatan dan kabupaten itu tadi.